الحمد لله القادر الحليم السائر الذي ليس لابتدائه ولا لانتهائه آخر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميع نعمه ما دام الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah Allah senantiasa memuliakan kita di dunia dan insyaallah di akhirat. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Izinkan khatib untuk kembali mengingatkan senantiasa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di medsos, ketika membuka medsos kita mendengarkan atau kita membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita pindah ke suatu lingkungan atau ke suatu kecamatan kita pindah, maka telinga kita mendengarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda-tanda seperti ini adalah salah satu tanda-tanda peringatan yang akan datang menghantui secara misterius kepada kita. Siap ataupun tak siap, senang ataupun tak senang, happy ataupun tak happy, apapun kondisi kita, sakaratul maut itu akan datang, kematian itu akan datang. Kecuali yang membuat kematian itu terasa indah adalah persiapan untuk menghadapinya dengan ketaatan kepada Allah. Maka taatlah kepada Allah, jagalah salat lima waktu, perbaikilah perilaku kehidupan kita, karena dengan itu cara kita untuk menghiasi kematian itu agar terlihat indah, agar terlihat kita siap. Kalau ditanya siap untuk mati, mungkin sedikit yang akan mengatakan siap. Akan tetapi ketika orang-orang yang disadarkan dengan ketaatan, maka bukan hanya sekedar lisannya yang mengatakan siap, tetapi hatinya. Kenapa hati? Karena hatinya begitu merindukan. Siapa yang dirindukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji kepada hambanya, isyarat untuk bertemu dengan Allah satu, falyamal amalan salih, dengan amal saleh. Surga itu terlalu rendah. Ternyata ada kenikmatan yang lebih dahsyat selain kita tinggal di dalam surga. Apakah itu? Yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar nama Allah saja sudah nampak kebahagiaan. Mendengar nama Allah sudah dapat meneteskan air mata. Mendengar nama Allah melupakan
peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi. Ketika banyak masalah, ketika Allah datang, kerinduan itu memuncak, tenggelam seluruh problem-problem yang telah terjadi kepada kita, tenggelam, tergantikan dengan kebahagiaan, tergantikan dengan kesenangan, hanya mengingat Allah. Bagaimana bertemu dengan Allah? Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hari ini Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Allah tahu malam kita bermaksiat, Allah tahu pagi kita bermaksiat, Allah tahu semuanya. Akan tetapi jemaah, Allah Subhanahu wa taala menyadarkan hamba ketika hamba itu jauh kepada Allah. Allah tidak langsung memberikan dia langsung sakit. Allah langsung tidak memberikan musibah. Tidak. Tetapi Allah menggulirkan yang namanya waktu. Makanya dalam Quran disebut wal asr, demi waktu. Karena waktu itu adalah cara Allah untuk memanjakan hamba, baik yang beriman ataupun yang tak beriman. Memanjakan hamba yang saleh dan memanjakan hamba yang berdosa. Diberikan dia waktu sehingga dia hidup dengan penuh dengan waktu, berputar dengan waktu. Sehingga hari ini, Jumat ini jemaah, kita memasuki pada bulan yang dirindu-rindukan oleh orang-orang yang telah mati. Bayangkan, keinginan orang-orang yang mati, keinginan orang-orang yang telah dikubur, keinginan orang-orang yang telah berada di alam kubur apa? Falyamal amalan saleh. Keinginannya hanya satu, untuk beramal saleh. Keinginannya satu, untuk agar bisa diberikan kesempatan untuk beramal saleh di bulan yang telah Allah muliakan. Jangan kita menganggap Ramadan salah satu adalah bulan yang Allah muliakan, sehingga hanya khusus Ramadan saja kita menampakkan kesalehan kita, kita menampakkan ketakwaan kita, kita menampakkan kita ahli sedekah. Hanya khusus Ramadan, setahun sekali saja. Setelah itu selesai. Ternyata tidak, jemaah. Ada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bulan tersebut memiliki kemuliaan yang setara dengan bulan Ramadan. Makanya dia disebut dengan minha arba'atim hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Apa keistimewaan bulan Muharram jemaah? Bulan ini jemaah, hari ini tanggal 6 bulan Muharram, besok 7, Ahad 8, berarti Senin 9. Bulan ini jemaah adalah peristiwa yang bersejarah di mana Nabi Musa alaihissalam itu bisa diselamatkan oleh Allah, ditenggelamkan Fir'aun itu pada bulan Muharram. Diselamatkan Musa dari kejaran Fir'aun itu terjadi pada bulan Muharram. Makanya kalau Yahudi Israel sana, ketika bulan-bulan Muharram itu mereka berpuasa itu. Kenapa mereka berpuasa? Karena merayakan kemenangan, keselamatan yang dimana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Hanya mereka berpuasa. Ketika Yahudi berpuasa di Madinah pada waktu itu, maka Rasulullah SAW datang dan melihat, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berpuasa? Soalnya terlihat loyo. Dan Yahudi mengatakan kami berpuasa. Apa yang menyebabkan engkau berpuasa? Dijelaskanlah, inilah hari ini, bulan ini, kemenangan, kegembiraan kami karena Musa diselamatkan. Dan Nabi SAW menyebutkan, kalau begitu kami yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram. Makanya jemaah, bulan Muharram
Itu disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, keutamaan bulan Muharram itu adalah keutamaannya begitu mulia. Kemuliaannya adalah setiap dosa, maksiat yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia di bulan Muharram itu akan dibalas dikali lipat dosanya, balasannya, ganjarannya berlipat, dan itu dikhususkan di bulan Muharram. Makanya Allah memilih bulan-bulan tersebut tujuannya tidak lain. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, tujuannya tidak lain agar kita menjadi kategori orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau keselamatan di hadapan Allah. Coba lihat, umur kita berapa? 60, 70 kan? Dan tidak semua orang selesai di usia 60. Banyak orang yang wafat di usia 50, 40. Apalagi kondisi kita, asam urat, kolesterol yang tidak bisa diprediksi. Tetapi Allah memanjakan kita jamaah dengan usia tersebut. Walaupun tidak begitu tinggi, tapi Allah manjakan dengan bulan-bulan yang mulia. Tujuannya adalah agar setiap amal soleh kita yang kita tunaikan di bulan mulia, agar Allah mengkali lipatkan, agar Allah melampaui ibadah-ibadah kita layaknya seperti umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Umat terdahulu walaupun usianya panjang tapi tidak menikmati dengan kemuliaan ini. Kita jamaah, Allah muliakan dengan bulan Muharram, dan Allah muliakan dengan keistimewaan bulan Muharram. Bahkan Nabi menyebutkan berpuasa di bulan Muharram. Makanya ada puasa Asyura yang kita dengar. Nah, puasa Asyura kata salah satu ulama yang bernama, saya agak lupa namanya, beliau mengatakan puasa Asyura itu dilakukan oleh kita, oleh umat Nabi Muhammad SAW itu mulai dilaksanakan pada tanggal 9. 9 itu hari Senin. Kemudian 10 dan 11, 3 hari selama sebulan. Bolehkah sekali saja? Disebutkan boleh. Bolehkah 3 kali? Boleh. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, boleh. Bolehkah hari ketiga, hari Rabu? Boleh. Yang penting kita berpuasa pada 3 hari salah satunya itu. Apa hikmahnya kata Nabi? Hikmahnya adalah akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita setahun yang akan datang. Subhanallah. Ini kemuliaan jamaah. Oleh karena itu, bulan Muharram ini bukan bulan untuk memperbanyak dosa, tetapi bulan Muharram ini jamaah adalah bulan di mana Allah memuliakan hamba. Kenapa dimuliakan? Karena Allah merindukan hamba. Ketika seseorang hamba dia memanfaatkan bulan Muharram ini dengan ibadah, dengan amal soleh, itu halnya sama dia memuliakan Allah, dan sama halnya dia memuliakan bulan Muharram ini, dan sama halnya dia akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang bukan hanya sekedar haus dunia, bukan hanya sekedar haus pekerjaan, tetapi haus dengan waktu-waktu yang Allah tetapkan sebagai umpan untuk kita, agar kita kembali kepada Allah dengan wajah yang berseri-seri. Inilah yang Allah inginkan jamaah. Terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada puasa yang lebih terbaik setelah puasa Ramadan kecuali puasa di bulan Muharram ini. Maka kejarlah, raihlah. Kalau tidak mampu berpuasa, hiasilah dengan amal salat. Perbanyak zikir, perbanyak selawat, perbanyaklah ibadah-ibadah lain. Jangan engkau hiasi dengan maksiat, karena konsekuensinya adalah kelipatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang menodai bulan Muharram. Ingat, Muharram ini adalah bulan yang Allah hormati. Kalau atasan saja menghormati seseorang, maka pasti kita akan memuliakan. Bagaimana dengan Allah? Ketika Allah memuliakan,
Lantas kita memuliakan, maka kita sama halnya memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia karena kita memuliakan apa yang telah Allah muliakan. Aku qouli hadza fastaghfirullaha was-sami'ul